Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Kak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Jadi di antara kalian apakah sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan secara berkelompok, yang dimana itu ada interaksi saling berpendapat, memberi tanggapan, dan memberi saran. Dalam bimbingan kelompok ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa agar dia bisa melakukan berbicara di depan umum dan dapat mengatur sikapnya ketika dia sedang ada bersama kelompok. Baik, dari tadi yang saya jelaskan, apa ada yang mau bertanya? Saya mau tanya bagaimana teknik pelaksanaan kegiatan budaya kelompok kita kali ini? Untuk teknisnya nanti sesi pertama yaitu perkenalan, langsung dilanjutkan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Untuk sesi perkenalannya akan saya mulai dan langsung dilanjutkan oleh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Atika Nurul Maslahah, biasa dipanggil Atika. Mungkin cukup perkenalan dari saya, langsung dilanjutkan oleh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zain. Perkenalkan, nama saya Fitrianto. Perkenalkan, nama saya Adi Faraki. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Perkenalkan, nama saya Izur. Terima kasih. Oke. Untuk sesi perkenalannya saya cukupkan. Yang selanjutnya yaitu sesi pembahasan. Pada bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas mengenai tentang bullying. Saya kira kalian kalau mendengar kata bullying itu sudah tidak asing kan? Ya. Betul. Saya mau bertanya, jika kalian mendengar kata bullying, apa yang ada di pikiran kalian? Merendahkan orang lain. Perbuatan yang membuat seorang pembuli merasa puas dan lebih kuat dari orang lain. Penindasan kepada orang lain, Kak. Ya, itu semuanya benar. Jadi bullying itu adalah suatu situasi di mana seseorang itu menyalahgunakan kekuasaannya atau kekuatannya baik secara mental maupun secara fisik. Terus bullying itu hanya dilakukan itu hanya untuk mencari kepuasannya sendiri. Terus saya mau bertanya, contoh dari bullying itu apa? Contoh bullying. Memukul, Ya. menampar, Terus membentak, meledek. Mempermalukan di depan umum. Ya, itu adalah semua itu merupakan contoh dari bullying. Terus baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari bullying tersebut. Jadi jenis bullying itu ada 3. Yang pertama yaitu jenis bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini bisa dilihat oleh mata dan itu hanya menyakitkan bagi anggota tubuhnya. Contohnya itu seperti menampar, memukul, dan mencubit. Terus yang kedua yaitu bullying secara mental. Bullying secara mental itu bullying yang hanya dirasakan oleh seorang dirinya sendiri, dan itu orang lain itu tidak bisa melihatnya dan tidak bisa merasakannya. Itu seperti jika orang dihina, dipermalukan di depan umum, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini hanya bisa didengarkan oleh orang lain, tapi juga dia merasakannya itu juga dirinya sendiri. Yaitu bullying verbal itu hampir sama dengan bullying mental yang itu tadi, dihina, terus dikucilkan, dan dipermalukan. Oke. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ingin mengajak kalian untuk menguji konsentrasinya. Untuk menguji konsentrasi kalian, saya ingin kalian bermain. Permainannya, jadi nanti kalau saya bilang darat, nanti kalian menyebutkan hewan yang hidup di darat. Jika saya bilang laut, nanti kalian
menyebutkan hewan yang hidup di laut. Oke, sudah paham? Paham Paham. Kalau sudah paham permainan, saya akan mulai. Saya mulai. Darat, laut, darat, laut, darat. Kucing. Darat, laut, darat, laut, laut. Paus. Darat, laut, darat, laut, darat. Ayam. Darat, laut, darat, laut, laut. You. Oke, oke, sekali lagi. Jika ada yang salah nanti menyanyikan lagu Balonku dengan vokal O. Oke siap. Easy. Oke, saya mulai ya. Kan aku tuh. Darat, laut, laut. Hiu. Darat, laut, laut. Ikan teri. Darat, laut, laut, darat. Sapi. Darat, laut, laut. Pari. Ikan Ikan pari. Apa? Ikan pari yo. Nggak boleh ulangi. Oke, darat, laut, darat. Kambing. Darat, laut, laut. Ayo, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nyanyi. Oke, itu nyanyi. Langsung nyanyi. Hah? Balon nyanyi balonku, tapi vokalnya pakai O. Balonku vokal. Oh enggak, pakai O. Itu vokalnya. Vokal U apa O? O. O. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang. Ya, sekarang. Nah, Balonku. Saya kira sudah selesai. Sekarang saya akan melanjutkan membahas mengenai bullying. Oke. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Tadi kita kan sudah membahas mengenai jenis-jenis dari bullying itu. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih akibat dari bullying itu terhadap orang yang terkena bully? Buat kalian? Bentar, kita searching dulu. Aku Kak, Ya. orang yang sering dibully akan terganggu psikologinya dan akan menimbulkan depresi Ya. bagi yang terkena bullying. Terus selanjutnya? Kalau menurut internet Kak, ini tuh tertulis jika bullying itu dilakukan oleh teman sekolah, maka anak itu akan kurang bersemangat untuk ke sekolah dan merasa takut atau tidak percaya diri jika dia masuk ke sekolah. Ya itu. Selanjutnya? Jika bullying dilakukan secara fisik, maka akan menimbulkan luka-luka dan membuat dan merugikan seorang korban. Ya bagus, jawaban kalian semua bagus. Jadi akibat dari bullying itu bisa terganggu di fisiknya maupun di mentalnya. Kalau di fisik itu mungkin itu tidak akan bertahan lama, karena jika dia terkena luka, nanti lama-lama luka itu akan sembuh, tapi secara mental dia itu hanya merasakannya sendiri dan itu bisa terpendam dan itu bisa jangka panjang. Rasa waktu kita sudah mau habis. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dari bimbingan kelompok kita kali ini. Yang saya dapat simpulkan adalah bullying adalah suatu penindasan yang menggunakan kekerasan, ancaman yang mengakibatkan orang lain itu merasa terganggu baik secara fisiknya maupun secara mentalnya. Kiranya sampai di sini dulu bimbingan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih atas kalian untuk meluangkan waktunya. Saya minta maaf juga jika ada saya kesalahan baik kata maupun perbuatan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.